Charlie Wade, Capture 3. Pagi keesokan harinya, selesai memasak, Charlie mengendarai skuter listrik kecilnya menuju M Grand Group. Dia memarkirkan skuter kecilnya di samping tempat parkir M Grand Group. Begitu e-bike tidak terkunci, sebuah mobil Bentley hitam melaju perlahan dan parkir di tempat parkir seberang. Charlie secara tidak sengaja mendongak dan melihat pasangan pria dan wanita muda turun dari mobil dan berjalan. Pria itu mengenakan pakaian kelas atas yang stylish, sedangkan wanitanya berpakaian genit. Wanita itu ternyata sepupu Claire, Wendy, dan tunangannya Gerald, anak tertua dari keluarga White. Charlie tidak tahu apa yang keduanya lakukan di M Grand Group. Ingin menghindari masalah, Charlie memilih untuk menghindari keduanya. Ingin bersembunyi, malah terlihat. Wendy yang bermata tajam bisa melihatnya dan berteriak, "Hei, kakak ipar!" Teriakan Wendy sebenarnya terdengar ramah, namun saat Charlie mendengarnya tetap saja membuat kepalanya terasa membeku. Karena alasan kesantunan, dia berhenti. Saat keduanya mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Wendy, kalian ada di sini." Wendy terkikik. "Saya bersama Gerald datang ingin berdiskusi dengan Doris, wakil ketua M Grand Group." Setelah itu, Wendy memandang Gerald dengan kagum dan berkata, "Keluarga Gerald banyak bekerja sama dengan M Grand Group. Kedepannya, selain membantu keluarga White, juga akan membantu kita keluarga Wilson." Charlie tidak tahu bahwa keluarga White berkongsi dengan M Grand Group. Bagaimanapun, M Grand Group baru saja menjadi industri miliknya. Charlie belum punya waktu untuk banyak memahami. Tidak ingin mengungkapkannya, hanya tersenyum dan berkata, "Tuan muda White memiliki temperamen luar biasa dan kekuatan hebat. Kamu benar-benar tampan dan bertalenta." Gerald White memandang Charlie dengan jijik, dan tidak bisa menahan perasaan yang tidak setara di hatinya. Keset bau ini kemarin dimarahi oleh Nyonya Wilson sebagai anjing, dan hari ini dia memiliki senyum yang hippie sepertinya baik-baik saja. Mengapa Claire dengan kecantikannya yang mempesona mau menikahi orang tidak berguna ini? Kalau tidak ada pria tak berguna ini, dia pasti akan mengejar Claire dengan berbagai cara. Bagaimana bisa dirinya bertunangan dengan Wendy yang sekelas di bawah Claire dalam segala hal? Membayangkan hal ini Gerald jadi kesal dan bertanya sekenanya, "Apa yang kakak ipar lakukan di M Grand Group?" Charlie berkata dengan santai, "Saya melamar pekerjaan." "Mencari pekerjaan?" Dia mencibir dan berkata, "Memang kamu bisa apa? Beraninya datang ke M Grand Group untuk mencari kerja?" Charlie mengerutkan kening. "Memang ada hubungan apa antara aku mencari kerja denganmu?" Wendy menyela Charlie untuk menghentikannya, hanya untuk mencibirnya. Melihat Gerald lah yang memulai, dia langsung mencibir. "Memangnya Gerald salah apa? Kamu butuh gelar akademik. Apa kamu punya ijazah? Dasar gelandangan. Andai punya kemampuan pun, apa punya prestasi? Kamu bajingan tidak berguna. Siapa yang mau mempekerjakanmu? Bahkan kamu tidak akan dianggap jika melamar sebagai satpam di M Grand Group. Sadar diri saja, lebih baik memungut sampah di jalanan dan kamu bisa mendapat penghasilan 3.000 per hari." Setelah berbicara, Gerald melempar botol minuman ke kaki Charlie dan bersenandung. "Hei, jangan bilang aku tidak peduli. Ambil botol kosong ini dan tukarkan dengan uang." Gerald tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu pecundang, kamu tetap kerabat. Aku akan mendukungmu sebisanya. Kebetulan saya bersahabat dengan wakil ketua M Grand Group. Saya bisa merekomendasikanmu agar dia memberikan kerja membersihkan toilet." Charlie tersenyum dingin dan berbicara, "Saya yang mencari kerja, kamu tidak perlu curiga. Kamu yang harus mencemaskan diri sendiri. M Grand Group perusahaan besar. Saya percaya mereka tidak mau berkongsi dengan sampah berkualitas rendah sepertimu." Gerald murka. "Siapa yang kamu sebut sampah?" Charlie berkata jelek. "Kamu sampah." Selesai bicara, dia terlalu malas meladeni Gerald dan berjalan menuju gedung M Grand Group. "Sial, berhentilah kamu." Gerald berjalan cepat menyusul Charlie di pintu masuk lift. Dia ingin memberi Charlie pelajaran terbaik, paling tidak menamparnya 2 kali untuk mengingatkan jika dia telah membuat jengkel. Tetapi dia sadar telah berada di dalam gedung M Grand Group, khawatir akan membuat marah rekan-rekannya. Jadi dia menghentikan jadwal memberi Charlie pelajaran. Dia menahan rasa kesal dan berkata, "Aku melepasmu kali ini, jangan berharap beruntung di lain waktu." Charlie bersikap dingin,
memasuki lift dan berkata, "Gerald, kamu pikir kamu hebat. Percayalah, kamu akan segera mengetahui harga dari kesombongan." Persetan, Gerald hendak melangkah ke dalam lift. Wendy mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Gerald, jangan naik lift berbarengan dengan sampah seperti itu, nanti kamu mati lemas mencium bau busuknya." Gerald mengangguk, sadar bahwa dia tidak leluasa melakukan sesuatu pada Charlie di sini. Dia berkata dengan dingin, "Aku melepaskanmu sekarang, aku ingin kamu terlihat baik di lain waktu." Charlie naik lift langsung ke lantai atas, ke ruang ketua. Stephen Thompson sudah mengatur Emgrand Group untuknya. Dan orang yang bertanggung jawab langsung padanya adalah seorang wanita bernama Doris Young. Doris populer di Autos Hill. Seorang pekerja ulet terkenal di Aurus Hill. Tidak hanya memiliki pesona kecantikan, dia juga memiliki kemampuan kerja yang handal. Bahkan dia dipromosikan menjadi wakil ketua Emgrand Group pada usia terbilang muda. Keluarga Wade mengakuisisi Emgrand Group, ketua terdahulu turun tahta. Doris dipertahankan untuk membantu ketua baru. Saat bertemu muka dengan Charlie, Doris terkejut. Tidak disangkanya tuan muda Charlie, yang dibicarakan Stephen Thompson, masih muda dan menawan. Dia tidak berani menunda, langsung berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan ke ruangan saya." Bersambung, lanjut Capture 4.